puasa tidak sekedar untuk menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana mengendalikan seluruh panca indera yang kita miliki, termasuk hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu karunia besar kepada kita, yaitu dihadirkannya kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dengan melaksanakan ibadah yang mulia di sisi Allah. Selain untuk melaksanakan salat Jum'ah berjamaah pada hari ini juga, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita selaku seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu yang ada di dalam rukun Islam, yang diantaranya pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima menunaikan haji, tentunya bagi orang-orang yang mampu. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kita, bagi seorang muslim yang telah mencapai usia diwajibkannya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan satu bentuk pelaksanaan rukun Islam, bahwa tidaklah sempurna Islam seseorang jika meninggalkan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Allah, yang membuktikan bahwa kita adalah orang Islam yang taat dengan perintah-perintah Allah. Setidak-tidaknya di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini ada 3 manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, faedah ruhiyah, yaitu manfaat dari sisi psikologi, dari sisi kejiwaan, dari sisi spiritual, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita akan kesabaran. Bagaimana ketika dalam keadaan berpuasa, bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tetapi menahan hal-hal yang dimana hal-hal yang tadinya dibolehkan, maka di dalam bulan puasa hal-hal yang dihalalkan di luar bulan puasa kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang selamanya, tetapi mengajarkan manusia agar mampu mengendalikan dirinya. Melarang baginya untuk makan padahal makan itu halal baginya. Melarang baginya untuk minum padahal minum itu halal baginya.
dilarang untuk membangkitkan syahwat terhadap pasangan kita, padahal kita sudah dihalalkan untuknya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik kita bagaimana muncul kesabaran di dalam diri kita dengan adanya ibadah puasa ini. Kalau hal-hal yang dihalalkan saja mampu kita mengendalikan diri kita, apatah lagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, faidah ijtimaiyah, yaitu manfaat dari sosial kemasyarakatan. Bagaimana ibadah puasa mendidik kita sebagai orang-orang yang sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kaya ataupun miskin, yang kuat ataupun yang lemah, yang laki-laki ataupun perempuan, sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu Allah memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa ini, menyerukannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sebab kenapa yang dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh hanyalah orang beriman. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mendidik bagaimana kesetaraan kita, kesamaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan satu dengan yang lain hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan dari puasa itu sendiri, agar kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah sihhiyah. Di dalam ibadah puasa mengajarkan kita bagaimana menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita. Bukankah di luar bulan puasa hampir tidak pernah tubuh ini berhenti untuk senantiasa mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Bahkan menurut ilmu kesehatan, tubuh ini akan berhenti mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita berhenti selama 8 jam. Dan kalau kita tidak pernah berhenti makan selama 8 jam, maka tubuh kita ini tidak pernah berhenti mereka untuk senantiasa mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan dari pagi kita mengkonsumsi makanan dengan sarapan pagi, kemudian belum siang, kemudian kita makan siang belum sampai 8 jam, kemudian sore hari terkadang masih banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh. Belum lagi ketika di waktu awal malam, lalu kemudian kita kembali mengkonsumsi makanan. Kapan waktunya tubuh ini untuk bisa beristirahat? Maka dengan datangnya puasa, kita berpuasa kurang lebih sekitar 12 jam, 13 jam, bahkan 14 jam lamanya kita berpuasa. Berarti ada jeda tubuh kita untuk beristirahat. Kalau tidak ada makanan yang diolah di dalam tubuh kita, maka sisa-sisa lemak yang ada di dalam usus-usus kita, itulah yang kemudian diolah dan dibuang keluar ke tubuh kita. Dengan adanya ibadah puasa ini mengajarkan kita sehingga bisa kita menjaga kesehatan. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, saumu tasihhu, maka berpuasalah, maka insyaallah engkau akan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita keluar di bulan Ramadan menjadi insan-insan yang fitrah, telah dicuci oleh Allah di bulan Ramadan, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa taqabbal wa barik bi jalalika wa barik ala asrafil ibadika sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini khatib kembali mengingatkan, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salah satu perintah Allah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah dengan berpuasa. Puasa tidak sekedar untuk menahan lapar dan haus, tetapi bagaimana mengendalikan seluruh panca indera yang kita miliki, termasuk hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, mempuasakan telinga kita mendengarkan berita atau hal-hal yang ketika akan membicarakan kejelekan orang lain yang berkaitan dengan ghibah, fitnah, maka itu kita puasakan telinga kita, mempuasakan mulut kita dari berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat. Alangkah lebih baik kita gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, atau berbicara yang bermanfaat. Mempuasakan kaki kita agar mereka tidak berjalan ke hal-hal yang di tempat-tempat yang Allah tidak sukai. Mempuasakan hati kita dari prasangka-prasangka buruk, baik prasangka buruk kepada Allah maupun prasangka buruk kepada sesama manusia. Dengan demikian, kalau kita mampu menjaga ini semua ketika kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan upaya maksimal yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita laksanakan pada hari ini, pada bulan ini, Allah kemudian akan membalasnya dengan sifat takwa yang ada di dalam diri kita. Apa itu sifat takwa? Yaitu orang yang sungguh-sungguh mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semampu, sekuat mungkin untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Maka hadirin yang berbahagia, kita berharap di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keistiqomahan, sehingga bulan ini tidak sia-sia bagi kita. Puasa kita menjadi tidak sia-sia, ibadah malam kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah senantiasa meridai apa yang telah kita laksanakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah. Allah